Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 2465026. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program Java yang membahas konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu polymorphism, invariance, serta penggunaan interface dan implements. Materi ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam membangun aplikasi yang berstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan. Baik, untuk kelas pertama yaitu kelas polymorphism. Pada kelas polymorphism dimulai dengan deklarasi public kelas polymorphism. Di dalam kelas ini terdapat dua metode yang memiliki nama-nama sama, yaitu cetak, namun berbeda pada bagian parameternya. Inilah konsep metode overloading, di mana metode yang sama dapat digunakan dengan pola pemanggilan berbeda. Metode pertama adalah public void cetak, yaitu metode tanpa parameter, di mana metode ini terdapat sebuah perulangan for yang berjalan sebanyak 10 kali. Setiap kali loop berjalan, program mengeksekusi sistem outprint garis tegar sehingga mencetak tanda-tanda pagar secara horizontal tanpa pindah baris. Metode ini berfungsi untuk mencetak 10 karakter default, yaitu tanda pagar. Metode kedua adalah public void cetak, yaitu versi lain dari metode cetak, namun menerima satu parameter bertipe chart. Parameter ini memungkinkan kita menentukan karakter yang ingin dicetak. Dalamnya juga terdapat perulangan for yang berjalan 10 kali, sama metode seperti metode-metode sebelumnya. Bedanya adalah setiap iterasi mencetak isi parameter tersebut menggunakan sistem outprint karakter. Dengan cara ini, metode dapat mencetak karakter yang berbeda tergantung argumen yang diberikan saat metode dipanggil. Ini menunjukkan fleksibilitas dari overloading. Kemudian untuk kelas main poly, pada kelas main poly ini merupakan kelas yang berfungsi sebagai tempat menjalankan program, ditandai dengan adanya metode public static void main. Di sini pada baris pertama dalam metode main dibuat objek bernama overp dari kelas polymorphism melalui pernyataan polymorphism over poly sama dengan new polymorphism. Objek ini digunakan untuk memanggil dua versi metode cetak yang ada di kelas polymorphism. Pemanggilan pertama adalah overpetak, yaitu penggunaan metode cetak tanpa parameter. Ketika perintah ini dieksekusi, program mencetak karakter tanpa pagar sebanyak 10 kali secara horizontal. Setelah itu diberikan perintah sistem output in garis miring n yang berfungsi untuk memindahkan baris agar output berikut tidak menempel dalam satu baris. Kemudian dilakukan pemanggilan kedua, yaitu agar poly cetak sama dengan, yaitu menggunakan metode cetak dengan memasukkan karakter sama dengan sebagai argumen. Ini menyebabkan program mencetak 10 tanda sama dengan secara horizontal. Itu coba kita supaya lebih jelas, kita akan coba running. Setelah itu tambahkan garis kosong menggunakan sistem output agar output terlihat rapi. Kode ini memperhatikan bagaimana satu objek dapat menggunakan dua metode dengan nama yang sama, namun hasil berbeda berdasarkan parameter yang diberikan. Kemudian kita lanjut pada kelas singa. Pada kelas singa ini merupakan kelas sederhana yang berisi dua buah metode berisi public kelas singa. Pada baris public kelas singa, baris ini mendefinisikan bahwa ini adalah kelas bernama singa. Metode pertama adalah void makan, yang ketika dipanggil akan menjelaskan sistem print in singa makan. Baris ini berfungsi mencetak teks singa pada layer. Metode kedua yaitu void berburu, yang isinya adalah sistem outprint in singa baru. Ketika metode ini dipanggil, program akan menampilkan teks singa berburu. Kedua metode ini menggambarkan perilaku dasar dari objek singa. Kemudian untuk berikutnya, kelas harimau memiliki struktur yang sama seperti kelas singa, namun isi teks yang dicetak itu berbeda pada baris kelas harimau.
Program mendefinisikan sebuah kelas harimau. Method void makan menampilkan teks harimau makan, sedangkan metode point berburu mencetak teks harimau berburu. Kedua metode ini menunjukkan perilaku objek harimau. Kemudian lanjut ke kelas poli 1. Di sini berfungsi menunjukkan polimorfi tanpa parents pada baris publik kelas poli 1 kelas dimulai. Metode pertama adalah static void coba singa xe yang menerima parameter bertipe singa. Di dalamnya terdapat dua garis, yaitu x makan dan x berburu, yang berarti objek singa yang diterima akan menjalankan dua tindakannya. Metode kedua yaitu static void coba harimau x identik, hanya saja parameternya bertipe harimau sehingga ia memanggil metode makan dan berburu milik harimau. Pada metode ini dibuat objek singa new. Singa dan harimau adalah harimau H adalah new harimau. Kemudian pemanggilannya coba X mengeksekusi metode yang menerima parameter sehingga coba H memanggil versi metode yang menerima parameter harimau. Inilah contoh overloading berdasarkan tipe parameter. Kemudian lanjut untuk kelas publik poli 2. Pada kelas poli 2 Poli ini memperkenalkan konsep polimorfisme menggunakan superclass pada baris static void coba hewan X. Program menerima objek bertipe hewan. Metode ini memanggil X makan dan X berburu, sehingga apapun jenis hewannya perilaku akan dipanggil tergantung pada objeknya atau dinamik banding. Dalam metode main dalam metode main dibuat objek hewan S new singa dan hewan H sama new harimau walaupun disimpan dalam variabel bertipe hewan. Objek sebenarnya adalah singa dan harimau, maka ketika coba dipanggil yang tampil adalah singa makan dan singa berburu. Saat coba yang tampil adalah harimau makan dan harimau berburu. Contoh ini menunjukkan polimorfisme melalui inheritance. Kemudian penjelasan untuk kelas poli 3. Di sini kelas politik memperlihatkan polimorfisme dengan array objek. Metode static void coba hewan X tetap sama seperti pada poli 2 sebelumnya, yaitu pemanggil metode makan dan berburu dari objek hewan manapun. Di bagian main dibuat array hewan, tanda siku hewan sama new sing dan new harimau. Artinya indeks 0 berisi objek singa, indeks 1 berisi objek harimau. Pemanggilan coba hewan kurung menjalankan metode milik singa, sedangkan coba hewan kurung sik menjalankan metode milik harimau. Ini menunjukkan bagaimana polimorfisme dapat digunakan dalam struktur data array. Kemudian untuk kelas manusia, pada kelas manusia hanya memiliki satu metode, yaitu public void bernapas. Saat metode ini dijalankan, ia mencetak teks bernapas. Kelas ini digunakan sebagai parents class yang nantinya akan diinstance oleh manusia super. Metode ini menggambarkan perilaku umum manusia. Kemudian untuk menjelaskan interface dosen dimulai dengan baris publik interface dosen. Di dalamnya hanya satu metode abstrak, yaitu void manager. Interface ini hanya memberikan kontrak bahwa kelas yang mengimplementasikannya wajib membuat metode manager. Kemudian lanjut pada interface petani. Interface petani memiliki satu metode abstrak, yaitu void bertani, sama seperti interface dosen sebelumnya. Interface ini mewajibkan kelas mengimplementasikannya. Untuk membuat metode bertani, interface digunakan untuk membuat beberapa kemampuan tambahan pada satu kelas. Kemudian masuk pada kelas manusia super. Pada kelas manusia super ini ditulis dengan baris publik kelas manusia super, manusia implement dosen, petani. Artinya manusia super adalah turunan dari manusia dan juga mengimplementasikan dua interface sekaligus, yaitu dosen dan petani. Karena mengimplementasikan interface, maka kelas ini wajib membuat definisi
metode bertani dan mengajar. Pada metode bertani, baris sistem outprint in bertani mencetak aktivitas bertani. Pada metode mengajar, baris sistem outprint in mengajar menampilkan aktivitas mengajar. Kelas ini juga mewarisi metode bernafas dari kelas manusia. Kemudian pada kelas main implement pada kelas ini terdiri dari beberapa metode statik yang menerima parameter bertipe interface atau kelas. Metode static void, coba dosen dia akan memanggil dia mengajar, artinya objek apapun yang dikirim selama ia bertipe dosen akan menjalankan metode mengajar. Metode kedua yaitu coba petani dia memanggil dia bertani. Metode ketiga itu coba manusia dia memanggil dia bernafas. Pada metode dibuat objek manusia super Andi sama new manusia super karena manusia super mewarisi manusia dan mengimplementasikan dosen serta petani ketika metode pemanggilan. Coba dosen Andi memanggil metode mengajar, coba petani Andi memanggil metode bertani, dan coba manusia memanggil metode bernafas. Inilah contoh bagaimana satu objek bisa bisa memiliki banyak peran sekaligus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.